Tiga, dua, satu. Kemesraan. Oke, selamat datang di podcast pertama kita, yaitu podcast mahasiswa tua. Namanya belum ada, sementara itu aja kita pegang karena kita mahasiswa semester 8 nggak tahu mau ngapain, podcast aja. Cuaca sedang panas, selamat berpuasa. Bagi teman-teman yang nggak berpuasa, berpuasalah. Sekarang untuk episode perdana kita, episode pertama, kita akan membawakan suatu topik yang terutama sangat wide ya, apalagi di generasi kita sekarang, yaitu Gen Z. Topiknya apa, Mas Re? Oke, untuk episode perdana kali ini itu tentang public display of affection, atau di bahasa Indonesia yaitu umbar atau pamer kemesraan. Anjay, kemesraannya gimana kemesraannya? Ya, lihat sendiri kameramen kita yang berdansa di belakang dari tadi. Oke, mungkin untuk public display of affection atau umbar kemesraan ini bisa digenerasikan kepada yang terutama berpacaran kalau secara luasnya, atau biasa masyarakat menangkap ya. Tapi mungkin kalau lebih luas lagi, ditarik lebih garis lebar, itu bisa juga ke bahkan ke ini ya, anak itu enggak masuk atau Ke anak sendiri? iya, Masih bisa. masih bisa. Tapi kita nggak akan membahas yang seperti itu, karena kita akan membahas lebih ke social culture-nya ya, terutama yang itu. Yang pertama social culture, apalagi di sekarang itu yang lebih banyak itu lebih ke pasangan, apalagi yang berpacaran nih, itu banyak sekali yang nunjukin PDA di luar sana atau umbar kemesraan. Kalau untuk definisi sendiri menurut dia gimana? Kalau aku sendiri sih nggak beda jauh sih dari kata umbar kemesraan itu, dimana kalian di tempat umum itu kalian mesra-mesraan yang tentunya melebihi dari norma yang ada. Kalau Mas Rey sendiri, oh iya, kita belum kenalan dari tadi. Jadi nama aku sendiri yaitu Ray, dan sebelah saya yaitu Yes. Masa namanya Rey doang? nggak apa-apa, nama dia aja, nggak perlu nama panjang. Apa? Ya, untuk kurang lebihnya kalau dari aku seperti itu sih. Lebih ke umbar kemesraan di tempat publik, terutama di tempat, bisa aja ke tempat yang rame, kalau enggak yang rame juga. Kalau menurutmu sendiri? Menurutku PDA pokoknya tempatnya itu di publik termasuk PDA. Kalau menurutku ya. Nih. Tapi kalau setuju apa enggak, menurutku ada 3 pilihan. Yang pertama yaitu setuju dengan PDA dan setuju untuk melihat orang lain PDA, atau punya pikiran ya itu bisnisnya mereka lah. Atau yang kedua itu setuju moderate, tidak mau yang terlalu intimacy gitu. Atau yang ketiga yaitu langsung menolak mentah-mentah tentang PDA. Kalau itu menurutku. Kalau Anda sendiri ini dari 3 kategori yang Anda sebutin itu lebih ke arah yang mana? Kalau aku sendiri lebih ke arah menolak, nggak mau PDA di publik. Lebih suka yang song intimacy secara private. Sial. Kalau kamu sendiri, Yas, gimana, Yas? Kalau aku sendiri lebih ke moderate ya, terutama ini nih lebih ke story aku sendiri ya. Kapan hari kan main ke Kota Lama di Surabaya nih. Surabaya. Ya, itu kan jalan-jalan. Aku juga sama pasanganku. Tapi kita nggak pegangan tangan karena ya tempat umum. Ya, Fokusnya jalan di tempat duduk kan. Ada 2 anak. Kelihatan banget kalau masih SMP karena ini kecil kan. pakai seragam kan? Bukan lebih ke pakai seragam, tapi gimana ya? Ya umumnya anak SMP gitulah. Oke. Terkait outfitnya juga kelihatan banget sih. Outfitnya itu couple hoodie lagi hitam-hitam, bawaannya biru. Dia itu lewat pegangan tangan, dua-duanya ini sambil eye contact sama aku. Ya, anjir, apa salahku kepada mereka ya?
yang merasa seperti itu. Lebih ke kalau aku lihat mereka aja sih, mungkin mereka lihatnya ke aku lebih ke aneh atau nggak tahu, soalnya dilihat dari mimik mukanya aja udah beda. Tapi kalau dari aku sendiri, dimana aku juga itu juga sama pasangan juga lebih ke moderate sih, karena oh ya udah tahu tempat lah, lebih tepatnya kita batasi, kayak nggak harus yang kayak apa pegangan tangan di mana-mana karena pegel bro. Di sini banyak air keringat semua di tangan ini. Benar sekali ya. Iya. Apalagi yang contohnya misalnya lebih nih. Seperti ini nih. Nih lewat nih. Nah, ini. Nah, yang ini nih contohnya kalau di display of affection itu terlalu lebih. Bukan hanya merangkul tapi Terlalu berlebihan ya. Iya. Kalau mungkin dari aku gitu sih. Secara dari aku sendiri. Tapi sebenarnya public display of affection tuh hal yang bagus atau enggak sih menurut kamu, Yas? Gimana ya, kalau bisa dianggap bagus sih bagus iya, bagus enggak, karena di sisi lain kan kita juga punya norma nih. Dimana kita kan orang Indonesia terutama banyak yang malu-malu gitu ya. Kalau aku sih normal dalam batas yang tertentu, enggak yang sampai. Pernah satu momen itu di tempat waktu jalan-jalan kan, itu banyak orang ya pemesraan, apalagi di tempat gelap. Masih muda tuh. Muda semua. Tapi kalau dari aku sendiri sih ya gimana ya, kalau mau nggak bolehin tapi bukan urusan gua. Mau kalau lihat kan gitu, jadinya kamu ada kemauan untuk negur gak? Ya enggak, soalnya gua juga ngelakuin itu kan, jadi aneh. Jadi pak lewat aja gitu, tinggal aja gitu. Iya. Tapi tetap ada perasaan kayak man, get your own room gitu kan. Kalau over the limit iya dong. Tapi Okay. kalau cuma duduk makan biasa, nggak apa-apa sih makan sendiri. Tapi kalau sampai ayo bukan mulut doang itu sorry man, mungkin lebih baik sewa yo Anda. Oke. Jadi kalau menurutku sendiri juga tergantung culture juga sih ya. Kalau dulu itu PDA itu masih sebelum zamannya sosial media itu masih bener-bener apa ya, nggak terlalu diurusin. Jadi kalau laki-laki perempuan ya normal-normal aja. Mungkin kalau di kafe atau sekitarnya itu mungkin ya duduknya nggak, sekarang kan karena terkenalnya harus duduk bersebelahan gitu kan. Jadi PDA-nya itu terasa lebih dekat gitu. Ya, kalau duduk hadap-hadapan bisnis. Benar sekali. Jadi kalau sekarang itu PDA juga masuk ke arah pengen apa ya, kayak misalnya nih si cowoknya gitu di ruang publik ngerangkul ceweknya waktu duduk gitu. Di pikirannya mereka mungkin kalau merangkul itu udah masuk, menurutku itu udah masuk berlebihan ya, terutama merangkul kalau perempuannya itu berjilbab gitu. Dan kalau cowoknya merangkul itu berarti pengen nunjukin atau showing apa ya namanya, affectionnya, physical touchnya itu di secara publik atau pengen orang-orang lihat gitu. Kalau menurut gimana? Kalau menurutku sih nggak kebatas sama yang berjilbab atau enggak ya, kayaknya semua sih kalau menurutku. Lebih ke kayak ngapain gitu loh kalian itu di publik. Soalnya kan ya biasa kan kalau lihat itu kayak dirangkul gini ya anjir, kalau lihat gitu udahlah bro. Tapi tahu nggak ya, kalau ada ya di salah satu penelitian gitu, PDA untuk pasangan-pasangan yang masih muda atau pasutri yang baru nikah gitu terjadi cuma sampai 3 sampai 9 bulanan doang. Nah,
itu dia, itu yang aku mau bawa, terutama yang pasutri atau yang udah nikah. Nah, batasnya untuk PDA ini agak terlalu ribet, karena kalau mereka yang semisal udah nikah itu kan ya silahkan aja kan kalau mereka display of affection gitu. Karena yang pastinya mereka sudah sah. Kalau yang pacaran nih, itu yang dari aku sendiri kurang agak setuju, atau yang mungkin terlalu berlebih, yang kurang agak setujunya. Apalagi yang ini apa, yang pacaran tadi berapa, 3 sampai 6 9 bulan kan? 3 sampai 9 bulan ya. Iya, kalau semakin menurun sih, iya emang benar. Aku sendiri juga gitu, soalnya malas bro, kayak tiap pegangan tangan lu ngapain anjir. Ini udah jalan-jalan. Soalnya biasanya aku bawa minum 2 di tanganku, 1 rokok. Oke, jadi kalau aku sendiri juga menurutku ya, kalau emang pacaran tuh PDA itu mesti mereka lakuin waktu awal-awal pacaran. Kalau udah semakin lama semakin apa ya bahasa Indonesianya, exhausting tuh, kelelahan lah untuk melakukan PDA, atau udah nggak terlalu peduli tentang hal itu. Tapi kalau mungkin sampai berapa tahun pacaran itu masih PDA, ada juga kemungkinan salah satu dari pasangan tersebut tuh Langgeng. bisa langgeng. Enggak, kalau semakin lama pasti PDA itu malah aneh, karena harusnya itu memasukinya secara emosional bukan secara fisikal. Oh iya, benar. Jadi nggak perlu terlalu touchy in public, gitu nggak perlu. Jadi kalau semakin lama itu harusnya semakin emosional, terikat emosinya, bukan semakin terikat secara fisiknya, guys. Gitu. Dan juga kalau misal ya di publik itu sudah lama pacaran masih sering PDA itu, aku khawatirnya salah satu dari pasangan mereka itu Exhibitionist. Apa itu exhibitionist? ya saya tahu sendiri lah, nanti ada editor jelasin nanti. Ini nih buat yang exhibitionist nih, aku tangkap ya. Oke, lanjut. Mau tanya apa lagi ya sekarang? Apa? Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? والعود دندن لي وطبل طبطب لي طبطب 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 لي وسقف سقسق لي ورقص طبطب إلي شوى شوى وشاهش على الورقص فرجلي وغرد القمر يسيح ملل في مللي. Oke, setelah kalian baca mungkin enggak ya. Editor, highlight dong yang perlu. Oke, mungkin kita bedain aja ya. Kalau kita sekarang berada di Indonesia nih, apalagi dengan kita ada norma yang begitu banyak di Indonesia, dan juga kita sangat menjaga adat istiadat juga, pastinya nggak akan jauh juga. PDA itu terjadi juga karena kalau menurutku efek globalisasi juga. Bisa jadi sih. Ya, karena kan di luar Indonesia, di mana kan di Indonesia itu nggak terlalu banyak ya, karena kan kita mayoritas Islam. Bukan Islam sih, beragama sih lebih tepatnya. Iya benar sih. Mungkin karena itu juga menjadi salah satu faktor yang buat PDA itu kalau orang yang tua itu lihatnya aneh untuk anak zaman sekarang. Pernah aku sama Sama dosen itu. ya dosen ini, sama Ada dosen ini waktu bimbingan itu aku ajak ke warkop kan. Dia itu bilang sendiri, Mas, dulu itu waktu saya itu nggak pernah ada yang gini-gini, cewek lagi duduk gini, nggak ada yang berani Mas. Kalau berdasarkan cerita itu saja sendiri ya, berarti kan itu PDA itu terjadi akhir-akhir ini. Pastinya pada boomingnya teknologi, Sosial media gitu. nah, dan yang ini nih pengaruh globalisasi yang paling menusuk itu di sosial. Di moralitas juga ya.
Nah, di moral sosial yang jujur dari aku sendiri lumayan merusak value Indonesia. Apalagi bukan Indonesia seluruh, tapi budaya-budaya yang ada di Indonesia juga, dan norma yang kita pegang dulunya. Menurutku agak ini sih, kita harus megang kan, apalagi yang di luar negeri seperti PDA atau kissing on public itu udah hal yang wajar. Bahkan di mereka sendiri di sana kan diapresiasi, benar-benar kebalikan kita kan. Oh berarti mereka emang setuju, apalagi kalau yang biasa mau jadi pacarku itu langsung berciuman, kan dibolehin. Kalau di Indonesia kan emang nggak dibolehin seperti itu, karena kita kan mayoritas beragama juga. Mungkin kalau menurutmu sendiri nih, selain globalisasi dalam hal sosial dan norma, mungkin apa? Kalau dari aku sendiri nih ya, mungkin dari salah satu atau kedua pasangan tuh yang melakukan PDA ada pemikiran, terutama yang masih muda ya, pengen nunjukin atau showing off kalau mereka nih gue ada pacar nih kayak gitu. Jadi mereka pengen nunjukin keberadaan orang di hidupnya mereka kayak gitu. Kalau menurutku sih nggak ke arah situ sih, lebih ke mereka terbatas sih secara mental sama pandangan di sekitarnya. Kalau menurutku, karena waktu nah gini, kalau semisal ada laki dan cewek keluar itu, oh ya udah mereka kayak terbatas di dunia mereka sendiri, jadi nggak terlalu memperhatikan sekitar. Itu yang menurutku adalah salah satu hal yang nggak wajar sih. Soalnya kalian di publik, kalau bisa kalian juga at least lihat surrounding lah, lihat sekitarnya. Iya. Apa yang terjadi kayak gitu. Apalagi waktu kemarin aku di Kota Lama itu ada musang guys, sumpah ada musang jalan-jalan, kaget gue juga. Di musang Ada musang, jadi ini ada bapak sama anaknya, kan gua duduk di situ sih sambil lihat-lihat. Di sana kan ada orang senam malam-malam, itu ada orang zumba 1, 2, 3 gitu-gitu. Yang paling lucu nih, biasanya nggak ada yang memperhatikan kan sekitar. Yang gua memperhatikan tuh anak kecil, kan banyak di situ mainan kelapel. Yang gua kaget itu musang aja lewat, nggak ada salah, ngejar anak ini, karena ini lari-lari gitu. Jadi dari mungkin dari situ sendiri sih aku lebih ke ini ya, kenapa bisa bawa seperti ini, karena yang pertama nggak ada topik mau bicarain apa. karena udah aku sama dia itu udah lama, udah ngobrol banyak kan juga, terus ngapain juga ngobrolin hal yang udah diobrolin. Ya udah diem-dieman sambil lihat ini musang tadi, ngambil cerita kalau gue dulu tuh pernah ada musang juga. Nah, kalau menurutmu ya, kan kita sebagai Gen Z itu ya, bagus gak sih PDA untuk terus berada di Indonesia dan terus mungkin kalau di masa depan tuh bakal lebih seperti Western lah, seperti di Eropa, kayak diapresiasi malahan kayak gitu. Menurutmu bagus gak sih? Jangan sih kalau lebih tepatnya. Gimana ya, kalau kita pergi ke baratan, apalagi dengan mayoritas pendudukan kita yang udah banyak gini, nanti kan jatuhnya kan lebih ke nggak hanya budaya PDA aja yang masuk ke Indonesia juga, tapi budaya-budaya yang lain juga, dan takutnya itu malah semakin membuat generasi kita menurun, apalagi seperti Ken Alpa. Apanya menurun? I want to skibidi because of Venom Taxi, yang kalian pasti tahu lah, kan sempat ramai di TikTok itu. Apalagi kalau PDA masuk ke Indonesia secara berlebih, dengan kita hampir mirip negara luar negeri, kurang sih, nggak setuju sih. Kalau bisa jangan ya. Ya kalau bisa jangan, apalagi dengan SDM kita sendiri yang tergolong belum
mumpuni juga secara kedewasaan. Setuju. Itu adalah faktor salah satu sih yang aku belum setuju. Mungkin kalau kedepannya orang di ini udah mendapatkan pendidikan yang bisa membuat mereka lebih dewasa, itu bisa lebih oke aja sih. Ya aku juga setuju sama perkataanmu yang barusan itu. PDA itu menurutku juga bukan hal yang baik kalau terus-terusan terjadi di masyarakat Indonesia juga ya. Jadi kalau bisa kalian ingat itu, jangan lakukan PDA langsung terus-terusan. Mungkin kalau emang tujuannya itu untuk terus menikah waktu pacaran gitu, kalian lebih nunjukin sisi emosi kalian, jangan sisi physical touch untuk kalian. Nah, kalau dari itu sendiri sih lebih ke ini, pacaran itu apa? Kan jatuhnya seperti itu. Mungkin akan kita bahas next episode apa ini? Mungkin kita akan bahas next episode ya, Next episode. karena kameramennya sudah gini-gini dari Iya, tadi. sudah mulai gini-gini kameramen Mulai kita. pusing. Sudah mulai pusing. Tadi pakai headset guys, sekarang udah dilepas. Kayaknya dia udah. Ya. Ayo, penutup Yas, coba. Cuaca sedang panas, matahari di atas kita. Selamat bagi yang puasa, selamat bagi yang tidak puasa. Selamat menunggu Anda. Bye bye. Bye bye. Untuk Biro.